Perkenalkan, nama saya Nova Devita Bonita DB, NIM 20110417249. Saya dari kelas A4. Di sini saya akan membacakan hasil TS saya, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Soal yang pertama, dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, seseorang sebaiknya mengawalinya dengan melakukan dan membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Mengapa demikian? Berikan penjelasan saudara secara singkat. Karena studi kelayakan dan perencanaan bisnis dapat membantu sebuah peluang bisnis di dalam perusahaan. Tujuan studi kelayakan untuk menghindari risiko kerugian, memudahkan pelaksana kerja, mempermudah perencanaan. Bagi perusahaan, studi kelayakan ini membantunya untuk mengambil keputusan bisnis. Soal yang kedua, akhir-akhir ini sering kita dengar istilah mengenai industri kreatif, baik dari sumber berita di media cetak maupun media elektronik, serta media-media lainnya. Coba saudara berikan penjelasan disertai dengan ilustrasi contoh mengenai apa yang dimaksud dengan ilustrasi kreatif dimaksud. Industri kreatif, suatu proses kreasi pencipta seseorang untuk melakukan sebuah kreasi ciptanya dalam berkreatif. Ide dan gagasan dari seseorang atau kelompok yang kemudian dapat menghasilkan karya atau produk setelahnya. Contohnya, musik. Musik merupakan salah satu jenis industri kreatif yang digunakan para penggiat seni sebagai cara mengekspresikan perasaan. Bidang musik dapat dikategorisasikan sebagai industri kreatif karena dalam proses komposisi musik terdapat banyak proses yang harus didukung oleh ide dan aktivitas. Menurut hemat saudara, apa yang harus dilakukan manakala seseorang mau terjun ke dalam dunia usaha atau bisnis? Kita harus menentukan jenis usaha apa yang mau dibuat, menentukan ide dan konsep yang menguntungkan, mengenali target pasar, membuat strategi promosi yang tepat untuk produk atau jasa, tentukan keunikan dari produk. Soal yang ketiga, konsep value chain dapat diterapkan dalam pembuatan studi kelayakan dan perencanaan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat. Apa yang dimaksud dengan value chain? Berikan contoh dalam bentuk ilustrasi gambar mengenai konsep value chain dimaksud manakala diimplementasikan dalam kerangka bisnis atau usaha dengan skala UKM atau UMKM. Value chain adalah salah satu konsep manajemen strategi untuk mengidentifikasi sumber-sumber atau kegiatan utama dan potensi keunggulan kompetitif. Contoh dalam bentuk ilustrasi gambar mengenai konsep value chain. Contohnya KFC. KFC adalah suatu merek daging berlaba asal Amerika Serikat yang terkenal dengan menu andalan yaitu ayam goreng. KFC salah satu contoh restoran cepat saji untuk fast food yang sudah sangat dikenal baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Soal yang keempat, dalam membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis, sebaiknya diawali dengan melakukan analisa lingkungan bisnis. Menurut pendapat saudara, mengapa hal ini harus dilakukan? Coba saudara sebutkan dan berikan penjelasan secara singkat. Beberapa alat analisis yang bisa digunakan dalam melakukan analisis lingkungan bisnis. Beberapa alat analisis yang dapat digunakan dalam melakukan analisa lingkungan bisnis antara lain: 1. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu bisnis. 2. Analisis Pascal digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan bisnis yang mungkin mempengaruhi bisnis secara makro. Soal yang kelima, istilah kearifan lokal atau yang dikenal dengan nama One Village, One Product sangat penting untuk dikenal bagi seseorang yang mau merencanakan
dan menjalankan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan istilah dengan kearifan lokal atau one village, one product tersebut. Berikan beberapa contoh yang saudara ketahui dan kenal dengan kearifan lokal atau one village, one product tersebut. Kearifan lokal atau one village, one product adalah pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Contoh kearifan lokal atau one village, one product yaitu ketoprak berasal dari Jakarta. Ketoprak adalah salah satu makanan yang mudah ditemukan di pinggir jalan. Bahan utama ketoprak adalah ketupat, tahu, toge, dan bihun yang disirami dengan saus kacang. Sekilas ketoprak memang mirip dengan gado-gado, tapi bahan yang digunakan berbeda. Ketoprak disajikan dengan kerupuk, bawang goreng, kecap, dan telur rebus. Makanan ini juga dapat dinikmati para vegetarian karena tidak mengandung daging. Murah dan lezat, ketoprak jadi salah satu makanan khas Indonesia favorit.